Apa nih? Ausbildung nih. Ausbildung. Anarkenung. Kita tunggu ya. Kabur aja dulu. Hashtag. Ini tinggal 1 stuk lagi nih, ayo ambil. Aku nggak mau Hanya. bakpia. Bakpia. Enak kok tapi. Aku suka kulitnya. Karena white chocolate sih. White apa? White chocolate. Coklat. Hai teman-teman, selamat bergabung di live aku. Perkenalkan, nama aku Felis Dia, Zubi Ausbildung sebagai koki tahun ketiga. Statusnya saya kok di series. Ini saya ngelayarin gitu biar kelihatan semua gitu. Nah, kan mataku kan minus. Negara apa tuh? Kak, ada yang nanya tuh. Di Jerman guys. Kok cerah bang? Cerah dong, karena kita lagi di Jerman. Duduk sini Amin, mau nggak? Mau. Sok, masuk. Tapi sini aja deh. Gak apa-apa, masuk gue. Bejir tadi masih keneh di seblak Susi. Ayeuna geus di Jerman deh. Si goblok. Tukang seblak. Bang mirip suku Indian. Banyak sekali orang yang mikir aku tuh kayak orang suku Serius? Indian. Kayak Latin Amerika gitu ya. Kayak Latin American, Native American. Banyak banget orang yang bilang kayak kamu orang Kolombia ya, kamu orang anu. Enggak guys. Aku orang Indonesia. Model rambutnya juga kayak Amerika Latin. Iya. Latin. Tapi apa sih kalau nama itu? Sukunya ya? Apa? Artinya Indian. Indiana. Indiana. Apa Itu suku asli Amerika kan? Iya, suka asli. Iya. Mereka Kalau dijajah di- sama Eropa. Iya. Kalau misalnya yang di Australia itu apa ya? Sukunya. Eropa. India. Di Australia. Di Australia. Ada juga loh. Suku asli Australia. Suku suku Aztec bukannya Maya ya? Bukan ya, beda lagi. Apache. Apa Aborigin. Aso. Tuh kan yang Siapa masuk itu masuk yang mereka. pintar? Aborigin. Pintar banget. Pinter banget. Pintar. Hai teman-teman. Kamu dapat gratis ke Kamu Jerman. On your story. Sofa. Ova, ini kamu servis ya? Oke. So teman-teman, hari ini kita lagi kumpul bareng, lagi seru-seruan bareng ya, apalagi sekarang lagi ada banyak orang. Pertama ada Ausbildung Koki, Ausbildung sebagai Hova dan juga Bahnhof. sekarang dia udah lulus ya, udah jadi mitarbeiter di bagian Ausbildung sebagai service. service. Jadi buat Kellner, teman-teman, ya. kalau Kellner. punya pertanyaan mengenai Ausbildung Koki, Ausbildung Hova Buat dan apa? Ausbildung service, kalian bisa tulis di sini mumpung lagi at the moment ya guys ya. Kota apa aja yang Kota. rekomen buat Ausbildung di Jerman? Satu orang satu kota ya, satu orang satu kota. Tempat yang aku mau bilang, let's say Hanover. Aku Hanover. Kalau aku sih yang penting kalian Niedersachsen sih. Oke, Iya, udah kan? penting di Saxon. Aku selama di sini aku pengennya ke Düsseldorf. Düsseldorf. Iya. Kenapa? Düsseldorf NRW bukan sih? Makanannya. Banyak makan Asia. Iya, banyak Asia. Enggak tahu deh tuh. Jepangan. Düsseldorf tuh kan ada Chinatown kan? Iya, Iya. banyak Chinatown situ kan? Nah, Ada Jepangan juga banyak. di sini nggak ada. Nggak ada, maksudnya kayak di sana tuh vibes-nya tuh beda. Bener. Asia banget gitu. Stem. Menurut aku. Tapi Hannover ya better daripada negara-negara besar, apa kota-kota Betul, besar betul. yang lainnya. Iya. Dan Banyak yang bilang Hannover tuh murah murah. wonongnya. Sebagai kota besar. Dan menurut aku Hanover juga kayak apapun mau kemana pun cepet loh, kayak in the middle. Mau ke Berlin deket, mau ke Hamburg kemana kayak udah di tengah. Dan kalau misalnya aku sih kalau misalnya mikirin tentang bagus atau enggaknya bagus, itu kita mikirnya tuh lebih ke kayak tujuan kitanya tuh kayak gimana. Apakah tujuan kita untuk mencari duit atau nyari pengalaman? Kalau misalnya kalian nyari duit, itu biasanya aku nyaraninnya tuh ke daerah-daerah Jerman bawah gitu loh, kayak daerah Bayern, Baden-Württemberg, karena memang kerjaannya banyak, karena mereka tuh pusat budaya Jerman, pusat Gastronomi ya? Tentang tempat pokoknya turis-turis pasti ke situ untuk melihat budaya Jerman. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat kayak Jerman atas, itu lebih modern dan kebanyakan tuh lebih memikir keahlian gitu lah. Kerjanya tuh tidak serius yang di Jerman bawah, karena Jerman bawah itu kalau kerja bisa sampai 6 hari kerja loh guys, dibanding kita yang di sini tuh wajib 2 hari libur tuh pasti wajib. Itu udah hak kita masing-masing. Antara mau banyak duit atau life balance, terserah kalian. That's right. Apalagi pertanyaan berikutnya Kak? Iya lagi Düsseldorf kelihatan interesting. Hmm. Iya, betul.
Tapi nggak tahu ya kehidupan di sana gimana. Tapi Düsseldorf tuh dia NRW atau NRW. NRW nggak sih Düsseldorf? NRW ya. Tapi banyak orang juga yang bilang katanya NRW bagus loh katanya. Untuk masalah uang NRW katanya bagus. Tapi kalau di gastronomi emang bayar sih yang kamu bilang tadi. Bayar kan. Ada Tapi tuh ya, festival gastronomi. Kehidupan di sana biayanya mahal, tapi ya gayanya Iya. juga mahal, maksudnya gede. Ya. Jujur kalau misalnya, debat nih seru Tapi nih. susah ya nyari tempat tinggal di. Benar, menurut aku untuk biaya hidup di sana kayaknya nggak terlalu aku kurang setuju sih dengan menurut kau Sama aja ungkapan gitu ya. kamu. Aku dengar aja. Yang minusnya daerah sana itu menurut aku kendaraan. Oh ya? Menurut aku kendaraan karena mereka kan tinggalnya daerah pegunungan kan which is pakai which is literally Di dataran tinggi. Jaksel. dataran tinggi yang mana Pegunungan gitu. bener yang mana kendaraan mereka tuh nggak kayak kita. Kalau di kita kan masih jam 12 jam 1 pun masih ada kendaraan kan. Di sana tuh aku punya pengalaman mereka tuh bus terakhir tuh suka sampai jam 7 sore karena saking Di kota besar juga gitu. kalau kota besar nggak ya, tapi kalau misalnya daerah pegunungannya itu enggak. Oh, desa-desa ya. Desa-desanya enggak sih kayak gitu. Kecuali Tapi kalian kalau kota- tapi kalau mau pindahan juga kayak PR banget guys, kayak PR banget. capek Bener. pindahan tuh. Nggak kayak di Indo tinggal nyewa pick up udah selesai. Kalau di sini mah nyewa pick up mah Mehong mahal banget. Mehong kecuali kau punya relasi dan kau ada orang yang mau bantu. Iya. Makanya kayak udahlah di Hanover aja. Dan aku jujur kalau misalnya aku tinggal di Hanover ya someday. Semoga tahun depan ya guys. Amin. Amin. Tahun depan aku pindah ke sini. Aku beli kayak punya Wonung atau WG paling kosongan dulu. Aha. Karena ada Kleinanzeigen. Nah, ini bedanya di Indonesia dan di Jerman tuh kita ada aplikasi namanya Kleinanzeigen yang mana kalau misalnya kalian pengen tahu Kleinanzeigen tuh kayak aplikasi pre-love gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian butuh barang sesuatu, kalian bisa cek di aplikasinya, tinggal bawa upload. Kayak gitu sih. Aku kebanyakan di kamar-kamarku tuh pre-love semua. Even baju pun pre-love. Dan mereknya oke. Ya bener. Karena baik atau nggak baiknya itu tergantung kita yang bisa milih atau enggak. Vintage itu kayak bagus tau, apa namanya, tahan lama, awet. Aku coba-coba aja sih, yang penting bajunya unik sih. Pertama unik, nyaman nomor kedua atau nomor ketiga sih. Yang penting bajunya unik dan aneh itu aku ambil. Vintage kan. Gak selamanya vintage sih. Pokoknya yang aneh itu aku ambil. Tapi emang bagus-bagus sih vintage. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau zero experience terus di CV untuk lamar Ausbildung itu ditulis gimana? Joko zero experience ya. Ya sebenarnya tulis aja nggak sih? Jujur aja. Jujur aja. Mending jujur nggak sih? Daripada kamu bilang karena punya pengalaman ABCD pas udah ditanya. Aduh, silakan buat kamu nggak tahu. Udah. Iya, karena orang Jerman itu dia melihat apa yang ada di aslinya, bukan apa yang di kertas. Benar. Jadi bukan kayak kita di Indonesia tuh kita dapat sertifikat ini dibangga-banggain. Benar, Dapat sertifikat benar, ini Harus kadang gitu ya. giliran ditanya nggak bisa jawab. Iya, steam. Kamu dulu waktu di Indonesianya ke Jerman au pair kan ya? Iya. Terus sekarang kamu apply untuk Ausbildung. Apakah ada kayak surat-surat kayak tadi kayak ngelampirin sertifikat sesuatu lah, bla bla bla. Apa kayak gimana tahapnya itu gimana sih kalau misalnya kamu lagi di Jerman? Wawancara ini. Aku bakalan rekam video ini. Someday ya. Nanti bikin podcast di aku ya, someday ya. Apa tuh nama podcastnya? Talk with Felis. Iya, keren. Kalau aku kan udah kerja, udah banyak pengalaman juga di hotel karena aku lulusan hotel SMK-nya. Kalau Oke. Nah, habis itu au pair, habis itu FS kan di Flege, terus habis itu ya udah lamar Ausbildung perhotelan. Terus ditanya tuh, aku lampir aja sertifikatku aku bawa juga pas wawancara. Sama. Iya, aku bawa, tapi mereka nggak butuh aja. Oh enggak, Aku udah bilang, ini aku bawa beberapa sertifikat aku Nggak juga, butuh. ada pengalaman. Oh, nggak apa-apa, kita nggak butuh. bener Nggak banget. butuh. Yang penting kamu ngomongnya lancar. Bener. Apa yang ada di kamunya itu yang dinilai. Mereka nggak butuh sertifikat, aku ajarin untuk apa dong? Karena kamu di sini bakalan diajarin mungkin kayak gitu Terus kan ya. walaupun kamu zero experience tapi kamu bisa menjawab pertanyaannya
kayak itu lebih plus daripada kamu punya banyak papi ya. Benar sekali. Kita Skill kamu yang dari dilihat. Jerman. Ausbildung apa yang mudah? Restoran sih. Menurut aku nggak ada Ausbildung. Sebenarnya semuanya mudah ya. Ausbildung semuanya mudah. Iya. Ketika kalian suka dalam bidangnya. Kuncinya satu sih. Suka dulu. Kalau misalnya kamu nggak suka dan nggak cocok dengan bidangnya, mau semudah apapun, segampang apapun, kalau misalnya dari niatan hatinya nggak suka, ya susah ya. Bener nggak? Jangan kayak kamu misalnya passionnya di gastronomi, terus gara-gara orang tuamu minta ke perawat, kamu ambil perawat. Bener, itu banyak sekali terjadi nggak sih di Indonesia, kayak anaknya pengen kuliah gitu kan, tapi nggak mau. Bapak atau ibu pengen kamu jadi ini kayak gitu kan. Akhir-akhirnya anaknya ambil tapi nggak dilanjutin ya. Ujung-ujungnya kayak misal kuliahnya nggak jadi atau nggak jelas, Berhenti di jalan. Jadi banyak kayak gitu loh. Ujungnya rugi biaya, rugi waktu. Bener sekali. Don't waste your time. Waste your time. That's right. Terus apa lagi ya? Aku lupa nih mau ngomong apa ya. Tadi ada di otak. Sekali guys. Yang tengah cewek apa cowok? Aku cewek dan cowok, bisa bagi. Kalian jangan bingung. Ya udah, kalian bebas mau panggil aku apa aja, bebas. Aku Bebas, dalam guys. kalau dalam bahasa Jerman itu artikel aku das. Der di das. Der di das. Astaga. Tapi kalau di Jerman mah nggak ngelihat apa-apa. Yang penting kamu baik sama orang, yang penting nggak ngerugiin orang lain. Penting apa? Kamu Gender mau mah apa? urusan Sehat malah gitu, sehat kelihatannya gitu ya. bisa kerja gitu ya. Sumpah aku mau ngomong apa ya? Aku lupa lagi. Ada di otakku tadi. Topiknya lupa guys, maaf guys. Harus pakai note kayaknya. Harus pakai note next time. Nanti kalau misalnya aku bikin podcast, aku bikin ya. Nanti aku bikin podcast, kalian aku undang deh. Tapi jujur aku ada kayak rencana mau bikin kayak YouTube gitu loh. Aku bikin YouTube kayak entahlah vlog or something kayak. Pasti banyak yang nonton. Pasti nggak sih? Pasti. Nanti kerjasama gue sama Close the Door. Close the door. Oke. Aduh, beli itu dulu ya, apa mic gitu. Oh ya, mikrofon kayak gitu. Boleh. Boleh. Seru Kayak Emil tuh podcastnya di toilet. Si Emil siapa? Tahu nggak? Oh, tahu nggak sih Emil? Emil Mario. Oh, Emil Iya, dia di Mario. toilet podcastnya. Aku tahu. Belum nonton. Aku diundang nggak Kak Felis ke Jerman dulu sayang. Baru aku. Siapa tuh? Jangan-jangan di Jerman. Dia masih James juga boleh, James nanti aku undang deh. Kalian harus bilang apa? Aku harus minum koki. Hova. Restoran. Makanya sekarang buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai Ausbildung koki, Hova dan restoran, boleh banget ditulis kolom komentar. Gastronomi, geng. Boleh banget guys. Kalau aku waktu di Fliga aku nggak kuat. Kamu ya Flega? Iya, FS-shotnya kan. Aku bisa, maksudnya aku baik. Bukannya au pair? Au pair FS-shot habis itu. Au pair, Iya. lanjut FS-shot, FS-shot. lanjut Ausbildung. Sesuai tangga. Bener sesuai tangga ya, bener. Gimana tuh experience kemarin? Anjir. Aku maksudnya sebagai FS-shot yang baik ya, maksudnya sumpah. Jadi aku di Bewoner gitu, Won Group. Banyak ada misalnya contohnya 8 pasien lah. Mereka yang agak berkekurangan Berkebutuhan khusus. Berkebutuhan disabilitas. Iya, ada yang nggak bisa gerak, gitu-gitulah pokoknya. Kita yang harus bantuin makan, bantuin pakai baju, bantuin mandi, gitu-gitu. Sampai cebokin juga nggak sih? Tapi untungnya ada yang aku tanganin itu bisa di toilet itunya BAB-nya kan. Jadi kita cuma pakai alatnya. Berarti ini anak-anak bukan orang tua. Enggak, orang tua. Udah dewasa semuanya. Tapi untungnya pada baik-baik semua. Bu Honernya maksudnya nggak ada yang rese gitu ya. Tapi susah banget sih kalau misalnya bener-bener orang pasien yang nggak bisa gerak gitu. Itu tuh aku. Kalian harus dorong sendiri. Iya, untungnya kalau aku kan kadang-kadang aku nggak kuat. Jadi emang harus berdua gitu. Kalau misalnya main spesial gitu harus berdua nanganinnya. Ada satu lagi kita yang bikin capeknya tuh kita pakai lifternya itu loh buat di alatnya gitu. Itu capek banget sih itu, apalagi kalau misalnya kita makin dia baju, makin pampers kayak gitu anjir. Gue waktu itu kan ada pasien, gue nggak nanganin dia, tapi staffnya yang harus nanganin. Tapi si pasien ini dari dia tuh emang tak bera-bera Diare kan? Iya, emang penyakitnya gitu. Iya, jadi pas dia bangun tidur dia mau ke toilet gitu kan. Keburu keluar. Iya, tak di jalanan banyak. Gue
kau pakai masker lah. Udah tetep aja kayak bau banget pasti kan kayak. Tapi sorry to ask. Kayak kau kan di kayak gitu kan, kayak di bagian kayak gitu. Pernah nggak sih kayak dapat hal yang kayak negatif? Sorry kayak nggak enak gitu, kayak mungkin diseksualisasi or something kayak gitu. Kayak kan I don't know, kayak mungkin dilecehkan. Enggak sih, puji Tuhan enggak ya. Enggak ya? Puji Tuhan enggak, tapi Kan biasa takutnya nakal gitu. palingan cuma ada yang genit doang sih. Ada pasien si bapak ini genit emang, tapi ya apa sih? Maksudnya disabilitas kan bener-bener kayak udah disabilitas, maksudnya dia nggak bisa gerak sama sekali, cuma tangannya digerak-gerak. Manusiawi lah ya. Tangan kepalanya cuma gini-gini doang, tapi bisa ngomong, matanya masih bisa lihat tapi yang kayak juling dikit gitu. Tapi ngomong dia nggak ngerti, maksudnya ngomong bisa bahasa Jerman tapi nggak kayak anak kecil lah gitu aja. Tapi emang genit selalu kayak iya kamu bleib di sini, du bleib sih kayak gitu sih, kayak orang-orang kayak gini mau gitu kayak gitu kayak. Aku udah geli Tapi duluan. aku yang kayak nanganinnya kayak oke, dia pasien nggak apa-apa, yang penting nggak melebihi batas itu oke. Untungnya berarti tingkat kesabaranmu masih bagus. Kalau aku dapat sabar banget orangnya. Sabar banget. Kalau aku dapat pasien kayak gitu dan yang udah nyebelin, ku bawa mana suntik mati ku. Kayak goblok. Aduh, kayak gitu sih. Itu, terus aku dari situ udah kayak aku mikir juga kan kayak di Fliege enak gitu, tapi untuk jangka panjang aku males, kayak badan kita tuh bakal rapuh nanti. Terus harus kalau itu kerja aku sampai nanti tua nggak bisa kok. Jadi aku mikir kayak gitu. Oke, aku nggak di Fliege. Tapi walaupun gaji gede. Emang gede ya? Emang gede sih. Berarti itu Herr Erziehung Pflege. Herr Erziehung kalau misalnya mau disabilitas. Pflege itu ya Fachkraft sih, bisa juga Pflege biasa bisa. Oh, Pflege biasa Iya, bisa. Tapi Pflege itu kan itu. Jadi kalau kamu Ausbildung Pflege, kamu itu semua tempat, Altenheim, rumah sakit, darurat itu semuanya kamu kerjain. Jadi nanti akhir-akhirnya kamu milih kamu mau kerja di mana gitu. Itu yang baru aku mau nanyakan, itu yang aku tanyakan. Karena aku punya temen juga, dia kan dulunya FSR juga, tapi dia kagak kebagian ngurusin itu loh. Kebagian dia tuh cuma ngurusin di resepsion. Oh, itu di rumah sakit maksudnya. Iya. Kalau aku di Wohngruppennya beda. Oh, beda berarti. Beda ya. Kalau Wohngruppe tuh kayak WG, kayak WG. Oke. Jadi mereka punya kamar masing-masing, ada dapur, satu dapur, itu buat rame-rame. Jadi kita yang masak, kita yang nyiapin buat makan malam bareng-bareng, kayak gitu, makan pagi bareng-bareng, kayak gitu. Dalam satu rumah sakit itu. Wow. Ini baru loh, aku nggak tahu loh sebelumnya. Kamu tahu si Danin? Kenal selip. Dia juga. Kayak gitu juga. Tapi nanti pagi-pagi kita bangunin di tempat tidur, mandiin atau apa, ganti baju, makan sarapan. Itu mereka berangkat kerja di Werkstattnya mereka ada buat khusus disabilitas. Digaji mereka. Kayak bangun rakit-rakit mainan biasa-biasa aja gitu. Digaji. Makanya mereka banyak duit anjay. Wow. Keren anjir. Wow. This is new thing guys. Ini new thing juga buat kalian. Tapi dapat teringat gak sih kalau bisa kayak gitu apa enggak? Enggak ya. Kalau ketemu sama pasien baik aja kali ya. Kalau gastronomi aja. Gastronomi paling teringatnya ya. Iya. Paling kayak makanan doang nggak sih? Mereka mau pada pelit. paling ngasih kado coklat gitu-gitu ya. Ada lagi live lagi. Ada kenalan gue. Dia sensor aja kali ya. Iya, dia di Wohngruppe juga kerja event-nya. Terus ada Wohngruppe pasien-pasiennya. Nah, pasiennya masih muda tapi kan disabilitas ya, pasien orang Jerman. Disabilitas di kursi roda, dipacarin. Mungkin sama-sama suka. Maybe. Tapi sekarang udah putus ya, udah lama mau. Tapi pacarin kayak kaget banget sih. Kok bisa anjir? Dipacarin Mungkin karena sering pasien ketemu lo. kali ya. Mungkin ya. Tapi kayak aneh ya sih. Aneh. Aneh sih. Aduh, pertanyaan berikutnya guys. Yes. Based on pengalaman kalian, bisa sharing kekurangan dan kelebihan dari jurusan kalian. Boleh dicoba dulu dari Kapian. Anjir. Kelebihan dan kekurangannya dulu apa Kapian? Mikir dulu nggak sih? Ada apa ya? Ya itu sih Capek ya. Liburnya Kayaknya hampir sama deh weekend. gastronomi. Iya ya, gastronomi udah nggak usah ditanya harus Harus kerja one ender. Iya.
harus kerja malam. Tanggal merah. Tanggal merah. Tanggal merah kerja, merah Merah. kerja. Terus Apa ya? apa ya? Tapi kita kebanyakan happy gak sih? Uberstunden apa lembur. Lembur. Ya, BTW aku minus tunde sekarang. Waduh. Jadi aku summer ini mereka nyiapin aku banyakin libur kemarin pas winter. Sekarang di summer gue bayar nggak bisa begitu. 118 jam. Cepat. Enggak, aku nggak begitu sih. Mungkin Mitarbeiter kali begitu kali. Karena nggak ada Ausbildung itu. Capek. Kalau aku paling minus plusnya mungkin karena aku kerja di kitchen ya guys, kayak kau kalau misalnya lapar atau ngapain itu tinggal ngambil aja pas lagi masak-masak, tiba-tiba kau nyomot gitu, ada french fries kau coba nyomot, ada nugget kau nyomot, enaknya kayak gitu. Iya, di Kushi emang gitu. Di Kushi kayak gitu, cuman nggak enaknya adalah balik lagi ya kalau pasti tekanannya gede sih. Aku nggak tahu kalau misalnya kerjaan kalian tekanannya gede atau tidak. Sama Tapi di kitchen itu benar-benar you need to be more tough. And kalian pernah lihat gak sih kayak Hell's Kitchen atau kayak kitchen kayak Chef Juna kayak wah. Iya. Tapi aku tidak bisa kualifikasikan kau sebagai semua kitchen seperti itu, tapi most of people in the kitchen itu sih, makanya harus kayak Ya, harus kuat-kuat batin. kuat batin, mental semua itu harus siap sih. Kalau misal kalian ada nggak sih kayak experiences yang sampai kayak diteriakin orang or something kayak gitu, atau diteriakin sama customer, atau kayak kena belai digung atau apalah kayak gitu, ih makannya gak enak apa kayak gimana? Pasti Pernah nggak ada sih? lah. Pasti adalah yang komplain gitu, tapi ya minta maaf aja, minta maaf, nanti kita urus oke. Tapi ada orang yang rese, pastikan tamu yang rese. Iya gitu. bener-bener. Kayak ya udah. Ada pernah tamu, jadi dia tuh apa ya? Booking apa sih, ada arrangement kayak paket gitu, paket Le Petit Chef, tau nggak Le Petit Chef? Kayak itu tuh restoran gitu. Jadi dia tuh ngebooking itu, dan apa dia tuh kayak udah ada termin untuk makan malamnya gitu lah di restoran kita. Tapi ternyata dari tim dari Abteilung Reservis atau basket itu lupa ngasih kabar ke BTW restoran. 1831. Iya, it's okay. Ke restoran, terus ya udah tamunya tiba-tiba datang kan karena terminnya ada termin. Oh tapi kita nggak ada kok tamu, nggak ada kok. Wah, si suaminya yang bawa bapaknya orang Jermannya langsung marah-marah kayak gimana ini, aku udah ngobrol sama ini kok nggak ada termin kita gitu kan, kayak nggak bisa digini langsung teriak-teriak gitu kan, kayak iya kita terus staffku kan yang nanganin, aku cuma diem aja. Terus kayak oke, ya gimana maunya, duit saya mau balik. Anjir gimana tuh. Abis itu si lighting service gue datang kayak iya tenangin dulu, terus dia mikir kayak iya nih gimana oh udah tahu nih kalau misalnya salah dari bucket apa itu ya. Terus yaudah akhirnya pokoknya udah marah-marah, terus kita nyari solusi, tapi si tamunya udah marah-marah, terus dia tendang sofa yang di lobby, Oh my god. sama bantal lobby tuh dibuang ke lantai gitu, anjir. So istrinya tuh kayak udah kayak diem aja kayak Dia pun istrinya udah takut nih mau gimana. apa sih, kayak ya kita ngerti ya maksudnya kayak gitu. Buat owner jadinya. Iya, akhirnya kita sepakat kalau misalnya yaudah kita buka tuh Le Petit Chef buat dia doang sendiri. Kayak kita nyalain tuh buat Le Petit Chef, kayak show-nya itu buat mereka sendiri doang. Rugi ya. Iya, jadinya kayak rugi dikit lah, maksudnya kayak ya rugi gitu. Terus akhirnya guestnya balik lagi, tenangan, asal ngasih kita tinggal 20 euro. Harga Le Petit Chef ini berapa? Wah, Le Petit Chef kan itu dunia ya, di Jakarta ada banyak itu. Wah, bisa sampai 3 menu itu 128 euro. Ya. Itu belum minum loh. Itu baru menunya doang, 1 gang, 2 gang, 3 gang. Berarti 20 euro tuh dikit. Kehitungnya dikit sih. Enggak, 128 euro, 128. Tinggal. Enggak, maksudnya harga menunya. Asal. Harga menunya 128 euro. Up. Tapi daging nggak? Iya, daging. Satu orang. Iya. Dia berapa orang? 2 orang. Berarti Dia tuh udah beli paket gitu loh. Itu. Tapi kayak kaget aja sih, maksudnya kayak ada tamu yang kayak gitu, sumpah. Tapi akhir-akhirnya baik.
Dia merasa bersalah mungkin, jadi dia ngasih duit. Kalau kau ada nggak pengalamannya hampir sama kayak gitu? Iya, banyak lagi. Kemarin kebanyakan di restoranku dia mau pengen ini meja. Di restoranku nggak bisa milih meja. Kita yang pilih. Kita yang milihin. Karena full. Kalau yang meja untuk 2 orang yang 2 orang, nggak bisa mau 4 orang digabung jadi satu, nggak bisa. Karena full semua. Nah, dia itu nggak mau, dia berempat nih kan. Dia nggak mau duduk di meja yang berempat tuh karena terlalu kecil katanya. Dia maunya digabung lebih besar kan, nggak bisa. Yang kayak gitu yang paling tiap hari pasti ada. Pasti ngobrolin tentang komplain tentang tempat meja. Pasti ada aja anjir kalau gastronomi tuh tamu-tamu begitu. Dan mungkin ini juga yang gimana ya, mungkin ini tekanan yang mereka dapatkan karena kalau aku di kitchen kita tidak kena semprot dari tamu kan. Iyalah. Karena kita kerja di belakang layar, karena yang pasti yang kena semprot mereka. Paling kalau misalnya pushnya kena tuh mungkin gara-gara nggak matang atau paling kayak gitu makan nggak enak atau gimana pasti kena. Ada yang komplain. Gitu. Kayak gitu sih. Tapi banyak sih. Ini katanya guys tuh ini pomasnya kurang enak. Atau Kayak enggak salah bikin, salah Salah apa. bikin. Itu kurang servis apa. yang kurang. Itu servis yang Kadang iya, harusnya servis yang akan gitu. Guys, Tapi kalau misalnya di aku so far lama-lama aing harus balik. mau pulang aja nih. Lama-lama. Lah iya, lama-lama kita enggak apa-apa kok, santai-santai. Maksudnya, apa ini? nggak Panjang kerasa. Iya ini 2 meter sayang. Kita nggak kerasa ya udah berbincang podcast ini. Seru loh guys. Iya. Ayo kita ketemu lagi. Nanti Felis bikin podcast ya, Talk with Felis pokoknya. Kita bahas aus follow-followan Jangan dulu. lupa ya yuk follow-followan. Apa nama? sambil dicas. Seru kan Talk with Felis hari ini. Nanti kita bakal undang-undang lagi orang-orang lainnya, tamu-tamu lainnya. Iya. Pokoknya intinya nanti bakalan lebih proper lagi, bakalan jauh lebih bagus lagi. Kamu pulang sekarang? Iya. Ya udah tuh teman-teman, kita mau end dulu live kita hari ini. So thank you for watching for our live today, and maybe maybe see you in the next video. Aku bakalan bikin lagi Talk with Felis dengan berbagai macam bintang tamu lainnya. So it's me Felistia, Pian, and see you in the next video. Ciao. Ngakak pisan.